Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahidil a'dha'i wa raja' alladzi amara bit ta'awuni wal badli was sakha wa naha 'anit tafarruqi wal 'ada wa ja'ala dihada sabila lin nama'i wal irtiqa. Nahmaduhu hamdaz zakirinal askiya wa nashkuruhu syukral arifin al ashfiya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil khuluqin nabi wa sofa wa ala alihi wa sahbihi ulil wafa'i wal wala wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil liqa. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, dewan hakim, dewan juri yang saya hormati, dan juga tidak ketinggalan para peserta dai yang tampan rupawan dan peserta daiyah yang saya cintai namun tidak bisa saya miliki. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya, Zat yang maha memberi kepada seluruh makhluknya tanpa berkurang walau sedikit pun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang membangun masyarakat berkeadilan, bermartabat dan sejahtera. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang penting dan kontekstual, yaitu sinergi dan kerjasama untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama. Hari ini kita hidup dalam dunia yang serba cepat, saling terhubung, dan penuh tantangan multidimensi. Di tengah perkembangan teknologi, persaingan global, serta ketimpangan sosial yang semakin kompleks, kita tidak bisa berjalan sendirian. Individualism is dead. Kita butuh sinergi, kita butuh kolaborasi. Konsep sinergi dalam Islam bukan hal yang baru. Bahkan Al-Quran sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'adzim, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu semua dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi dasar bahwa kerjasama adalah merupakan bagian dari akhlak sosial, namun bukan kerjasama sembarangan, melainkan yang bertujuan kepada kemaslahatan, baik duniawi maupun ukhrawi. Dalam madhab Syafi'iyah, kerjasama sudah dikenal sejak zaman dahulu melalui akad-akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Ini semua bentuk uqudul ta'awun, kontrak kerjasama yang prinsipnya adalah saling membantu, saling menanggung, dan saling memperoleh manfaat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan bahwa kerjasama yang memenuhi prinsip adil dan ridho dari kedua belah pihak adalah mubah dan bahkan dianjurkan jika bertujuan kemaslahatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di konteks modern ini kita mengenal istilah inklusif ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan bagi kalangan elit, tetapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat yang ekonominya sulit. Ini senada dengan konsep ta'awun dan adalah ijtimaiyah dalam fikih Islam. Mari kita tengok fenomena di sekitar kita. Masih banyak para pelaku usaha kecil yang belum terlindungi secara akses permodalan. Masih banyak petani, pedagang, dan pelaku informal yang belum terlindungi secara ekonomi. Ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga moral. Kita sebagai umat Islam harus hadir di sana. Lantas bagaimana caranya? Kita perlu membangun yang disebut para ekonom sebagai multi-stakeholder partnership,
yaitu kerjasama antara pemerintah, swasta, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Kita sebagai seorang santri harus menjadi aktor sentral dalam hal ini. Kita bisa memulai dengan pelatihan wirausaha, operasi santri, dan pengembangan produk halal berbasis komunitas. Ekonomi lokal harus diberdayakan. Disinilah pentingnya empowerment atau pemberdayaan. Sebab jika kita memberikan bantuan sementara, itu akan menciptakan ketergantungan. Tapi jika kita memberikan tools and skills, maka kita sedang membangun kemandirian. Inilah yang disebut dengan sustainable prosperity atau kesejahteraan berkelanjutan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, la yashilu amrun nasi illa bita'awun fil ma'asi wal ma'ad. Urusan manusia tidak akan berjalan baik kecuali dengan saling membantu dalam dunia dan akhirat. Ayo konco sareng-sareng padha nguwatno ekonomi ne uang sak padha-padha. Gotong royong iku dadi kunci kita kanggo bangun ekonomi ne negara. La haula illa billah wala quwwata illa bil jamaah. Dengan sinergi kita bisa, dengan kerjasama kita kuat, dan dengan nilai Islam kita berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.